Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Irham Maulana dengan nomor NRP 312055014 dari kelas TIA akan menjelaskan dan membahas tentang eliminasi Gauss-Jordan. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari Gauss. Eliminasi Gauss adalah suatu metode untuk mengoperasikan nilai-nilai di dalam matriks sehingga menjadi matriks yang lebih sederhana lagi. Metode ini dapat digunakan sebagai salah satu metode penyelesaian persamaan linear dengan menggunakan matriks. Gauss-Jordan sendiri adalah algoritma eliminasi dari metode Gauss. Pada metode eliminasi Gauss-Jordan, kita membuat 0 elemen-elemen di bawah maupun di atas diagonal utama pada suatu matriks. Hasilnya adalah matriks identitas atau semua elemen pada diagonal utama bernilai 1. Elemen-elemen lainnya nilai 0. Algoritma metode eliminasi Gauss-Jordan. Yang pertama adalah masukkan matriks A dan vektor B beserta ukurannya yaitu N. Kemudian buat augmented matrix dengan nama A untuk baris ke I di mana I sama dengan 1 sampai dengan N. Pertama, perhatikan apakah nilai A II sama dengan 0. Bila iya, pertukarkan baris ke I dan baris ke I ditambah K kurang dari sama dengan N, di mana A1 plus KI di mana AI plus KI tidak sama dengan 0. Bila tidak ada, berarti perhitungan tidak bisa dilanjutkan dan proses dihentikan dengan tanpa penyelesaian. Bila tidak, lanjutkan. Kemudian, jadikan nilai diagonalnya menjadi 1 dengan cara untuk setiap kolom K di mana K sama dengan 1 sampai dengan N ditambah 1. Hitung AIK sama dengan AIK dibagi AIJ. Untuk baris ke J di mana J sama dengan I plus I ditambah 1 sampai dengan N. Lakukan operasi baris elementer untuk kolom K di mana K sama dengan 1 sampai dengan N. Kemudian hitung C sama dengan AII, hitung AJK sama dengan AJK dikurangi C dikali AIK. Dan untuk yang terakhir, penyelesaian untuk I sama dengan N sampai dengan 1 atau bergerak dari baris ke N sampai baris pertama. Ya, untuk kali ini kita akan melakukan proses pembahasan dan penyelesaian metode Gauss-Jordan. Di sini saya sudah memiliki 3 persamaan. Ada X tambah Y tambah 2Z sama dengan 9. Kemudian persamaan kedua yaitu 2X ditambah 4Y dikurangi 3Z sama dengan 1. Dan persamaan ketiga 3X ditambah 6Y dikurangi 5Z sama dengan 0. Kemudian diubah menjadi matriks. Untuk matriks yang berada di baris pertama ini terdapat atau berasal dari persamaan yang pertama. Untuk yang matriks di baris kedua berasal dari persamaan kedua. Dan matriks yang di baris ketiga ini berasal dari persamaan ketiga. Dan di sini juga ada ini merupakan augmented matrix yang berasal dari nilai dari persamaan yang tadi sudah dibuat. Kemudian setelah menulis matriks yang ada di sini, kemudian akan diubah menjadi matriks identitas. Ini adalah matriks identitas atau konsep dasar.
untuk mencari nilai X, Y, Z, kita harus mengubahnya. Sekarang kita akan memulai, yaitu di step pertama atau step 1. Diawali dengan cara mengubah baris 2 kolom 1 dan baris 3 kolom 1 menjadi 0. Dengan cara baris 2 kolom 1 sama dengan baris 2 kolom 1 dikurangi 2 dikali baris 1 kolom 1. Baris 3 kolom 1 sama dengan baris 3 kolom 1 dikurangi 3 dikali baris 1 kolom 1. Dan hasilnya adalah ada di sini 2 dikurangi 2 dikali 1. Untuk 1 ini didapatkan dari sini. Ini merupakan salah satu dari elemen diagonal atau diagonal elemen. Yang pertama ini adalah 2 dikurangi 2 dikali 1 sama dengan 0. Yang kedua ada 4 dikurangi 2 dikali 1 sama dengan 2. Kemudian ada negatif 3 dikurangi 2 dikali 2 sama dengan negatif 7. Kemudian ada 1 dikurangi 2 dikali 9 sama dengan negatif 17. Dan di baris ketiga 3 dikurangi 3 dikali 1 sama dengan 0. 6 dikurangi 3 dikali 1 sama dengan 3. Negatif 5 dikurangi 3 dikali 2 sama dengan negatif 11. Dan yang terakhir 0 dikurangi 3 dikali 9 sama dengan negatif 27. Ya, di sini kita akan melanjutkan ke step kedua. Sebelum melanjutkan ke step kedua, kita menuliskan hasil dari step yang pertama tadi dalam bentuk matriks. Ini sudah berubah ya, untuk di baris kedua dan baris ketiga sudah berubah. Untuk yang di baris pertama masih tetap. Dan untuk masuk ke step kedua, kita akan mengubah baris kedua kolom pertama menjadi bernilai 1. Caranya dengan dibagi 2. Kenapa harus dibagi 2 atau kenapa dibagi 2? Karena untuk mencari diagonal utama kita membuat rumus sendiri, tidak sesuai dengan acuan. Jadi kita membuat cara sendiri untuk mencarinya, tidak sesuai dengan acuan yang berlaku. Di sini untuk hasilnya baris kedua ada 0 dibagi 2 sama dengan 0. Kemudian 2 dibagi 2 sama dengan 1. Kemudian ada negatif 7 dibagi 2 sama dengan negatif 7 per 2. Kemudian negatif 7 dibagi 2 sama dengan negatif 17 per 2. Setelah selesai, kita tuliskan lagi hasilnya tadi di sini. Kita tulis sebelum melanjutkan ke step ketiga. Setelah selesai ditulis di sini, untuk di step ketiga caranya yaitu baris ketiga kolom kedua dikurangi baris kedua kolom kedua sama dengan 3. Step ketiga ini hasilnya adalah sebagai berikut. 0 dikurangi 0 dikali 3 sama dengan 0. Kemudian 3 dikurangi 1 dikali 3 sama dengan 0. Kemudian negatif 11 dikurangi negatif 7 per 2 dikali 3 sama dengan negatif 11 ditambah 21 per 2 sama dengan negatif setengah. Kemudian yang terakhir ada negatif 27 dikurangi negatif 17 per 2 dikali 3. Hasilnya adalah negatif 27 ditambah 51 per 2 sama dengan negatif 3 per 2.
sini kita akan memasuki step keempat, yaitu dengan mengubah B3 baris 3 kolom 3 menjadi 1 atau bernilai 1. Sebelumnya matriks harus dituliskan terlebih dahulu seperti yang sebelumnya juga sudah dilakukan. Ditulis hasilnya matriks terlebih dahulu, kemudian dibagi setengah. Dibagi setengah karena ini merupakan matriks utama atau diagonal utama. Kemudian akan muncul hasil 0 dibagi negatif setengah sama dengan 0. Kemudian 0 dibagi negatif setengah sama dengan 0. Negatif setengah dibagi negatif setengah sama dengan 1. Negatif 3/2 dibagi negatif setengah sama dengan 3. Kemudian kita tuliskan kembali matriksnya dari hasil step 4 tadi. Setelah selesai, kita akan memasuki step kelima, yaitu dengan cara mengubah baris 1 kolom 3 dikurangi baris 3 kolom 3 dikali 2. Baris 2 kolom 3 ditambah baris 3 kolom 3 dikali baris 2 kolom 3. Untuk step kelima ini kita akan mengubah baris 1 kolom 3 dan baris 2 kolom 3 menjadi 0. Maka hasilnya adalah sebagai berikut. 1 dikurangi 0 dikali 2 sama dengan 1. 1 dikurangi 0 dikali 2 sama dengan 1. 2 dikurangi 1 dikali 2 sama dengan 0. 9 dikurangi 3 dikali 2 sama dengan 3. Kemudian 0 ditambah 0 dikali negatif 7 bagi 2 sama dengan 0. Kemudian 1 ditambah 0 dikali negatif 7/2 sama dengan 1. Negatif 7/2 plus 1 atau ditambah 1 dikali negatif 7/2 sama dengan 0. Kemudian negatif 17/2 ditambah 1 dikali negatif 7/2 sama dengan negatif 12. Kemudian untuk memasuki step ke-6 dengan cara mengubah baris 1 kolom 2 menjadi 0. Baris 1 kolom 2 dikurangi baris 2 kolom 1 dikali 1. Maka hasilnya adalah sebagai berikut. Baris 1 dikurangi 0 dikali 1 sama dengan 1. 0 dikurangi 0 dikali 1 sama dengan 0. 1 dikurangi 1 dikali 1 sama dengan 0. 3 dikurangi negatif 12 dikali 1 sama dengan 15. Selanjutnya kita tulis hasil matriks yang terakhir. Hasilnya adalah 100 010 001. Ini adalah hasil terakhir karena matriks sudah membentuk matriks identitas. Hal ini dibuktikan dengan sudah adanya elemen diagonal yang bernilai 1 dan elemen atas dan elemen bawah yang bernilai 0. Kemudian di sini adalah nilai dari variabel X, variabel Y, dan variabel Z. Untuk variabel X bernilai 15, Y bernilai negatif 12, dan Z bernilai 3. Terakhir, kita akan melakukan substitusi menggunakan persamaan yang pertama yang kita buat tadi, yaitu X plus Y plus 2Z sama dengan 9. 15 plus negatif 12 tambah 2 kali 3 sama dengan 9. 15 dikurangi 12 ditambah 6 sama dengan 9. 3 ditambah 6 sama dengan 9. Artinya ini sama dengan persamaan yang kita buat di awal tadi. Demikian penjelasan dari pembahasan metode Gauss-Jordan yang sudah saya buat.
Kurang lebihnya mohon maaf ada kesalahan kata. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.